Halo, selamat datang kembali di Ruang Terlelap. Di sini, kita akan meninggalkan lelahnya hari ini dan membiarkan cerita sederhana mengantar kita ke dunia mimpi. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam dunia yang penuh aturan, di mana setiap langkah sudah ditentukan? Apa yang akan terjadi jika kamu menemukan sebuah cermin yang membawamu ke dunia yang tak terduga? Dunia yang penuh misteri, keajaiban, dan tantangan. Di mana kamu harus menghadapi ketakutan terbesar dalam dirimu untuk kembali pulang. Inilah kisah Pangeran Alvaro yang tak hanya berjuang untuk keluar dari dunia cermin, tetapi juga untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Apakah ia cukup berani untuk mengubah takdirnya? Dan sebelum kita lanjutkan kisah cerita ini, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe, karena setiap subscribe dari kamu jadi semangat kami untuk terus berkarya. Dan sekarang, mari kita lanjutkan kisah cerita ini. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Arandor, Pangeran Alvaro duduk di jendela kamarnya, memandangi taman yang luas. Sinar matahari menembus dedaunan hijau dan burung-burung berkicau riang, tetapi di dalam hatinya ia merasa kosong. Segala kemewahan yang dimiliki kerajaan Arandor tidak pernah memberi kebahagiaan sejati bagi pangeran. Ia terjebak dalam rutinitas yang monoton. Belajar politik, bertemu para utusan, dan menjalani hari-hari yang terasa serupa. Kenapa hidupku selalu seperti ini? Gumam Pangeran Alvaro dengan nada kecewa. Apa aku akan hidup begini selamanya? Di luar, suara langkah kaki pelayan terdengar. Tetapi Pangeran Alvaro tidak peduli. Hari-harinya terasa seperti terperangkap di dalam sebuah kastil besar yang penuh dengan aturan. Ia ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang baru dan berbeda. Tiba-tiba, pandangannya teralih ke sudut kamar yang jarang ia perhatikan. Di sana, tertutupi oleh debu dan sarang laba-laba, berdiri sebuah cermin besar yang sudah sangat tua. Cermin itu berbeda dari cermin-cermin lain yang ada di kastil. Ukirannya sangat indah, dengan bingkai yang berkilau meskipun tampak sedikit pudar. Cermin itu seolah menyimpan rahasia yang tak terungkapkan. Penasaran, Pangeran Alvaro mendekati cermin tersebut. Ketika ia menyentuh permukaan cermin, seketika itu juga sebuah cahaya terang menyinari ruangan. Sebuah suara lembut terdengar, seolah-olah datang dari dalam cermin. Jika kamu ingin menemukan dunia yang berbeda, sentuhlah lebih dalam. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Alvaro mengikuti petunjuk tersebut dan menekan permukaan cermin dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, tubuhnya seolah-olah ditarik ke dalam cermin. Segala sesuatu di sekitar kamar menghilang, dan ia merasa terhanyut ke suatu tempat yang jauh sekali. Ketika Pangeran Alvaro membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah hutan lebat yang penuh dengan pohon-pohon raksasa dan bunga-bunga yang bercahaya. Langit di atasnya berwarna ungu gelap, dengan bintang-bintang yang bersinar terang meskipun masih siang. Udara di sini terasa segar dan penuh energi. Namun, ia merasa bingung dan sedikit cemas. Di mana aku? Pangeran Alvaro bertanya pada dirinya sendiri. Apa ini dunia lain? Ia mencoba berjalan, namun langkahnya terasa aneh, seperti berjalan di atas tanah yang sedikit terangkat. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari belakang. Selamat datang di dunia cermin, Pangeran Alvaro. Pangeran Alvaro menoleh dan melihat seorang gadis kecil berdiri di sana, mengenakan pakaian berwarna cerah dengan aksen emas di pinggirannya. Gadis itu memiliki mata yang besar dan rambut panjang berwarna biru muda yang berkilau seperti air terjun di bawah sinar bulan. Apa yang terjadi? Di mana aku berada? Tanya Pangeran Alvaro bingung. Dunia cermin, jawab gadis itu dengan senyuman. Aku Lira, penjaga dunia ini.
Kamu telah memasukinya melalui cermin ajaib itu. Dunia ini berbeda dari dunia yang kamu kenal, dan setiap sudutnya menyimpan keajaiban, tapi juga tantangan. Jadi, aku tidak bisa kembali ke dunia asalku? Pangeran Alvaro bertanya dengan khawatir. Lyra mengangguk. Kamu bisa kembali, tetapi ada banyak hal yang harus kamu pelajari terlebih dahulu. Dunia ini tidak hanya soal keajaiban, ia juga mengajarkan pelajaran yang sangat penting. Jika kamu bisa mengatasi tantangan yang ada, maka cermin itu akan menunjukkan jalan kembali. Pangeran Alvaro merasa sedikit takut, tetapi juga penasaran. Dunia baru ini menawarkan sesuatu yang ia cari, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa ada sesuatu yang menarik untuk ditemukan di sini, sesuatu yang bisa memberinya makna lebih dalam hidupnya. Apakah kamu akan membantuku menemukan jalan kembali? Tanya Pangeran Alvaro. Lyra mengangguk dengan senyuman hangat. Tentu saja, Pangeran. Tetapi ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil di dunia ini, kamu akan belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri. Dunia ini bukan hanya tentang petualangan, ini adalah perjalanan hati. Dengan tekad baru, Pangeran Alvaro mengikuti Lyra yang memimpin jalan. Petualangan besar yang menantinya baru saja dimulai, dan ia mulai menyadari bahwa dunia ini lebih dari sekedar tempat yang asing. Ini adalah dunia yang penuh pelajaran berharga, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Mereka berjalan melalui hutan yang semakin lebat, di mana pohon-pohon tinggi membentuk kanopi yang menutupi langit. Di bawahnya, bunga-bunga berwarna cerah tumbuh dengan aneh. Sebagian besar mengeluarkan cahaya lembut yang menerangi jalan setapak yang mereka lewati. Pangeran Alvaro merasa seolah-olah ia sedang berada di dalam lukisan hidup yang penuh dengan keajaiban. Apakah semua tempat di dunia ini seperti ini? Tanya Pangeran Alvaro, takjub. Lyra tersenyum dan mengangguk. Setiap sudut dunia cermin memiliki keajaibannya sendiri. Ada tempat yang penuh dengan keindahan dan misteri, ada juga yang penuh dengan tantangan. Namun, untuk melanjutkan perjalanan ini, kamu harus siap untuk menghadapi keduanya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah padang rumput yang luas, di mana sebuah batu besar dengan ukiran aneh terletak di tengahnya. Batu itu tampak seperti sebuah prasasti. Namun, tulisan yang terukir di atasnya tidak dapat dibaca oleh Pangeran Alvaro. "Apa itu?" tanya Pangeran Alvaro mendekat ke batu itu. "Itulah teka-teki pertama yang harus kamu pecahkan," jawab Lyra dengan nada serius. "Batu itu berisi petunjuk untuk melanjutkan perjalananmu. Hanya mereka yang bisa mengerti maknanya yang akan melangkah lebih jauh." Pangeran Alvaro menatap batu itu dengan seksama. Di atasnya, terdapat simbol-simbol aneh yang tampaknya bergerak perlahan, berubah bentuk seperti bayangan yang bermain di bawah sinar bulan. Ia mencoba mengingat semua yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun di istana. Namun, tidak ada satupun yang bisa membantunya memahami teka-teki tersebut. Lyra mengamati Pangeran Alvaro yang tampak kebingungan, lalu berkata dengan lembut, "Ingat Pangeran, bukan hanya otak yang bisa memecahkan teka-teki ini. Hati juga harus ikut berperan. Pikirkan dengan hati." Pangeran Alvaro mengulang kata-kata Lyra, bingung. "Apa maksudmu?" "Cobalah untuk merasakan teka-teki itu, bukan hanya memikirkannya. Dunia ini tidak hanya membutuhkan pikiran yang cerdas, tetapi juga hati yang terbuka." Pangeran Alvaro mengambil napas dalam-dalam, menutup matanya sejenak. Ia merasakan udara segar yang mengalir melalui paru-parunya, mendengarkan suara-suara alam di sekitarnya, desir angin yang berbisik, suara gemericik air dari jauh, dan bahkan suara lembut dari daun-daun yang bergesekan. Perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh, sebuah perasaan hangat di dalam dadanya. Ketika ia membuka mata, sesuatu yang berbeda terjadi. Simbol-simbol di batu mulai bersinar lebih terang, seolah-olah menyambut kehadirannya. Dengan hati yang lebih tenang, Pangeran Alvaro akhirnya mengerti. Ia menyentuh batu itu dengan lembut, dan seketika
batu tersebut mulai terbelah, mengungkapkan sebuah jalan rahasia di bawahnya. "Lihat pangeran, kamu berhasil," Lyra berkata dengan senyum lebar. Pangeran Alvaro menatap jalan yang terbuka di hadapannya dengan penuh rasa kagum. Jalan itu dipenuhi dengan cahaya biru yang lembut, seperti sungai yang mengalir menuju tempat yang tak terlihat. Namun, di balik perasaan kagum, Pangeran Alvaro juga merasa cemas. Ia tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka lebih dalam ke dunia ini, dan tidak ada jaminan bahwa jalan yang mereka pilih selalu aman. "Apakah jalan ini akan membawa kita ke tempat yang lebih dekat dengan jawaban?" tanya Pangeran Alvaro. "Tidak ada jalan yang pasti di dunia ini," jawab Lyra dengan bijaksana. "Tapi jalan ini akan membawamu ke pelajaran penting lainnya. Ingat, setiap langkah di dunia ini adalah langkah untuk mengenal dirimu sendiri." Dengan semangat baru dan keyakinan di hatinya, Pangeran Alvaro melangkah maju, mengikuti Lyra. Mereka terus berjalan menelusuri jalan rahasia yang terbentang di depan mereka, tanpa tahu apa yang akan mereka temui. Namun, satu hal yang pasti, petualangan ini akan mengubah hidup Pangeran Alvaro selamanya. Jalan yang mereka lewati semakin lama semakin gelap, dengan cahaya biru yang tadi memancar mulai meredup. Namun, Pangeran Alvaro merasa tidak takut. Ia kini lebih percaya pada dirinya sendiri dan pada dunia ini yang penuh dengan keajaiban. Lyra berjalan di depannya. Wajahnya tampak serius, seolah ia sudah mengetahui sesuatu yang lebih dalam tentang perjalanan ini. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang aneh. Sebuah kota tua yang terlihat seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Namun, yang membuat Pangeran Alvaro terkejut adalah kenyataan bahwa kota itu terlihat begitu utuh, seolah waktu telah berhenti di sana. "Selamat datang di kota yang hilang," kata Lyra, matanya memandang ke arah kota yang sepi itu. "Kota yang hilang?" tanya Pangeran Alvaro heran. "Kenapa bisa disebut begitu? Bukankah kota ini tampak sangat hidup?" Lyra mengangguk perlahan. Kota ini pernah menjadi tempat yang sangat makmur, namun kemudian hilang dari pandangan. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang bisa menemukannya kembali. Kota ini menyimpan banyak rahasia, tetapi juga ujian yang harus kamu hadapi. Pangeran Alvaro menatap sekeliling. Gedung-gedung megah dengan ukiran indah berdiri kokoh, meskipun tampak sedikit berdebu. Jalan-jalan kota itu dipenuhi dengan tanaman merambat yang menutupi sebagian besar dinding, dan udara terasa hangat dan nyaman. "Bagaimana aku bisa melanjutkan perjalanan jika aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan di sini?" tanya Pangeran Alvaro merasa bingung. "Seperti yang kukatakan sebelumnya, Pangeran," jawab Lyra dengan serius. "Kamu harus memecahkan teka-teki. Di sini, kamu akan menghadapi ujian yang akan mengajarkanmu sesuatu yang sangat penting tentang dirimu." Mereka berjalan lebih dalam ke kota itu, hingga tiba di sebuah alun-alun besar dengan sebuah patung raksasa yang terlihat sangat kuno. Patung itu menggambarkan seorang pemimpin dengan tangan terangkat, seolah mengundang seseorang untuk mendekat. Di sekitar patung itu, terdapat beberapa ukiran yang tampak seperti petunjuk. Pangeran Alvaro mendekat ke patung itu, mengamati ukiran-ukiran di sekitarnya. Di atas patung, ada tulisan yang terukir dalam bahasa yang tidak ia kenal. Namun, ketika ia mencoba menyentuh tulisan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Seolah-olah tulisan itu mulai bergerak, berubah menjadi simbol-simbol yang lebih mudah dimengerti. "Ini adalah ujian pertama yang harus kamu hadapi," kata Lyra dengan tenang. "Setiap simbol ini adalah sebuah pilihan. Pilihan yang akan membawamu ke jalan yang benar atau mengarah ke jalan yang salah." Pangeran Alvaro melihat dengan seksama simbol-simbol tersebut. Ada gambar hati, mata, tangan, dan banyak lagi. Namun, ia tidak tahu harus memilih yang mana. Hatinya mulai ragu. Namun,
ia teringat kata-kata Lira. Pikirkan dengan hati. Ia memejamkan mata sejenak dan mengambil napas dalam-dalam. Lalu, dengan keyakinan yang baru, ia mengulurkan tangan ke arah simbol hati yang ada di tengah-tengah patung. Begitu jari-jarinya menyentuhnya, sebuah suara gemuruh terdengar di udara. Benar, suara itu berkata, "Pilihan pertama sudah dibuat. Sekarang, lanjutkan perjalananmu." Tanpa ada petunjuk lebih lanjut, patung itu mulai bergeser, membuka jalan menuju sebuah lorong tersembunyi di bawahnya. Pangeran Alvaro menoleh kepada Lira yang tersenyum lembut. "Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Sekarang, jalan itu akan mengarah ke pelajaran berikutnya." Pangeran Alvaro merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang ia pelajari, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti. Ia melangkah maju, memasuki lorong yang baru terbuka, diikuti oleh Lira yang tidak pernah meninggalkannya. Di dalam lorong itu, udara terasa lebih dingin, dan setiap langkah mereka mengarah ke sebuah pintu besar yang terbuat dari batu. Pintu itu dihiasi dengan ukiran yang sangat indah, namun ada sesuatu yang aneh di dalamnya, sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. "Ini adalah ujian terakhir dari kota yang hilang," kata Lira. "Hanya mereka yang bisa mengatasi ujian ini yang akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang dunia ini dan dirinya sendiri." Pangeran Alvaro menatap pintu itu dengan penuh tekad. Ia tahu, ini bukan hanya soal menemukan jalan keluar dari dunia cermin, tetapi juga tentang menemukan siapa dirinya sebenarnya. Dengan hati yang penuh harapan, ia memulai langkahnya menuju pintu batu yang besar itu, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Begitu ia menyentuh pintu itu, suara gemuruh terdengar lagi, lebih keras kali ini, dan dengan perlahan, pintu batu mulai terbuka. Di balik pintu, sebuah lorong panjang terbentang, dipenuhi dengan cahaya yang bergerak seperti gelombang, berubah-ubah seiring waktu. Pangeran Alvaro merasa seperti ia melangkah ke dalam suatu dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang terbuat dari waktu itu sendiri. Lira berjalan di sampingnya. Wajahnya tampak serius. Ini adalah labirin waktu. Tempat ini sangat berbahaya, karena waktu tidak bergerak seperti yang kamu kenal. Setiap langkahmu akan membawa kamu ke masa yang berbeda. Keputusan yang kamu ambil sekarang mungkin akan memengaruhi masa depanmu. Pangeran Alvaro terdiam sejenak, merenung. "Maksudmu, kita bisa berada di masa lalu atau masa depan hanya dengan satu langkah?" "Benar," jawab Lira. "Labirin ini menguji pilihanmu. Kamu harus berhati-hati, karena setiap pilihan yang salah akan membuatmu terjebak, tak bisa kembali ke waktu yang benar." Pangeran Alvaro menelan ludah, merasa beban besar di pundaknya. Namun, ia tahu ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia hadapi. Dengan hati-hati, mereka melangkah lebih dalam ke labirin itu. Langkah demi langkah, mereka menelusuri lorong yang tampaknya tak ada habisnya. Cahaya yang ada berubah-ubah, kadang bersinar terang, kadang meredup, seperti mimpi yang datang dan pergi. Tiba-tiba, di tengah perjalanan mereka, lorong itu terbagi menjadi 3 jalan yang berbeda. Lira berhenti dan menatap jalan-jalan itu dengan cermat. "Ini adalah pilihanmu, Pangeran. Setiap jalan ini akan membawamu ke masa yang berbeda. Masa lalu, masa depan, atau mungkin jalan yang kamu cari." Pangeran Alvaro menatap ketiga jalan tersebut. Jalan pertama tampak lurus dan terang, dengan cahaya yang terang benderang. Jalan kedua gelap dan berliku, hanya diterangi sedikit cahaya biru. Jalan ketiga lebih samar, tidak jelas, dengan kabut yang menyelimuti jalan setapak. "Bagaimana aku bisa memilih dengan bijak?" Pangeran Alvaro bertanya, merasa bingung. Lira tersenyum lembut. "Pikirkan dengan hati, Pangeran. Jalan ini bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang apa yang kamu cari. Jika kamu ingin belajar dari masa lalu, pilih jalan pertama.
Jika kamu ingin melihat masa depan, pilih jalan kedua. Namun, jika kamu mencari kebijaksanaan sejati, pilih jalan ketiga. Pangeran Alvaro merenung sejenak. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa ia tidak hanya ingin tahu tentang masa lalu atau masa depan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang dirinya sendiri, tentang apa yang bisa ia capai dan bagaimana ia bisa mengubah hidupnya. Tanpa ragu, ia memilih jalan ketiga yang tampak paling misterius. Dengan satu langkah mantap, ia memasuki jalan yang dipenuhi kabut. Begitu ia melangkah ke dalam, kabut itu mulai menghilang, dan ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Ia kini berada di sebuah taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah taman itu, ada sebuah air mancur besar yang memancarkan cahaya emas, seakan-akan memberi kehidupan pada seluruh taman. Di tengah taman, seorang pria tua dengan jubah putih berdiri menunggu. Ia tampak bijaksana dan tenang, matanya penuh dengan pemahaman. "Selamat datang, Pangeran Alvaro," kata pria itu dengan suara lembut namun penuh kekuatan. "Kamu telah memilih jalan yang benar. Di sini, kamu akan belajar tentang dirimu sendiri, tentang kekuatan yang kamu miliki, dan apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi pemimpin sejati." Pangeran Alvaro merasa terkejut dan sedikit bingung. "Siapa Anda? Apa yang harus saya lakukan di sini?" Pria tua itu tersenyum bijaksana. "Aku adalah penjaga kebijaksanaan. Aku akan membantumu memahami pilihan yang kamu buat dan mengajarkanmu tentang kekuatan sejati yang terletak dalam dirimu. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kamu harus memahami dirimu lebih dalam. Kamu harus belajar untuk mendengarkan hatimu, bukan hanya akal pikiranmu." Pangeran Alvaro merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menjadi lebih jelas. Ia merasa ada sebuah kekuatan dalam dirinya yang selama ini terpendam, sebuah potensi yang belum ia sadari. "Bagaimana aku bisa memulai?" tanya Pangeran Alvaro dengan penuh antusiasme. Penjaga kebijaksanaan itu mengulurkan tangan, dan tiba-tiba sebuah bola cahaya muncul di hadapan Pangeran Alvaro. Bola cahaya itu berputar perlahan, memancarkan cahaya yang hangat dan menenangkan. "Ini adalah cahaya hatimu, Pangeran. Terimalah dan biarkan ia membimbingmu. Hanya dengan mengikuti cahaya hatimu, kamu akan menemukan kebijaksanaan sejati." Pangeran Alvaro meraih bola cahaya itu, dan saat ia menyentuhnya, ia merasakan sebuah kekuatan besar mengalir ke dalam dirinya. Sebuah pemahaman yang mendalam mengisi hatinya, dan ia tahu kini ia siap untuk melanjutkan perjalanan. "Aku siap," kata Pangeran Alvaro dengan penuh keyakinan. "Aku siap untuk belajar lebih banyak." Penjaga kebijaksanaan mengangguk. "Bagus, Pangeran. Sekarang, pergilah dan hadapi ujian selanjutnya." Setelah menerima petunjuk dari penjaga kebijaksanaan, Pangeran Alvaro merasa lebih siap menghadapi dunia cermin yang penuh dengan misteri dan teka-teki. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan jalan keluar, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Pangeran Alvaro dan Lyra melanjutkan perjalanan mereka, menelusuri lorong-lorong dan jalan setapak yang seakan-akan tak berujung. Cahaya yang memancar dari dunia cermin kini terasa lebih hangat, seolah meresap ke dalam dirinya. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini dan tentang diri Pangeran Alvaro sendiri. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Setiap tempat yang mereka kunjungi mengandung ujian yang harus dihadapi. Di setiap sudut, mereka menemukan teka-teki yang harus dipecahkan. Dan di setiap langkah, Pangeran Alvaro merasakan perubahan dalam dirinya. Di suatu titik, mereka tiba di sebuah jembatan besar yang terbentang di atas sungai yang berkilau. Di tengah jembatan itu, ada sebuah patung besar yang menggambarkan seorang pria yang tampak sedang menunggu. Di bawah patung itu, ada sebuah tulisan yang berbunyi, "Hanya mereka yang dapat melihat dengan hati yang tulus yang akan menemukan jalan pulang." Pangeran Alvaro berhenti sejenak,
membaca tulisan itu dengan seksama. "Apa maksudnya?" ia bertanya pada Lira. Lira tersenyum lembut. "Itu adalah ujian terakhir, Pangeran. Untuk kembali ke dunia asalmu, kamu harus belajar untuk melihat dengan hati yang tulus. Tidak ada lagi teka-teki atau rintangan fisik yang harus kamu hadapi. Sekarang, saatnya untuk membuka hati dan menerima pelajaran yang telah kamu pelajari sepanjang perjalanan ini." Pangeran Alvaro terdiam sejenak, merenung. Ia berpikir tentang segala yang telah ia alami di dunia cermin, tentang semua makhluk yang ia temui, tentang kebijaksanaan yang ia dapatkan, dan tentang bagaimana ia telah belajar untuk mendengarkan hatinya. Dengan perasaan yang penuh, Pangeran Alvaro melangkah maju dan menyentuh patung itu. Seketika, patung itu mulai bersinar terang, dan sebuah pintu cahaya terbuka di depannya. "Kamu telah siap, Pangeran," suara Lira terdengar dari belakang. "Kembali ke dunia asalmu, tetapi bawa pelajaran yang telah kamu temukan di sini. Ingat, dunia cermin bukan hanya sebuah tempat fisik. Ia adalah dunia hati, di mana setiap orang bisa belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri." Pangeran Alvaro melangkah ke arah pintu cahaya itu. Sebelum melangkah lebih jauh, ia menoleh untuk terakhir kalinya pada Lira, yang kini tampak seperti bayangan yang memudar. "Terima kasih, Lira," kata Pangeran Alvaro dengan tulus. "Kamu telah mengajarkan aku banyak hal." Lira tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. "Tidak ada yang perlu disyukuri, Pangeran. Kamu telah menemukan jalanmu sendiri. Sekarang, jalani hidupmu dengan hati yang terbuka, dan dunia akan membukakan jalan untukmu." Dengan satu langkah, Pangeran Alvaro melewati pintu cahaya. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya terangkat, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar. Saat ia membuka matanya, ia mendapati dirinya kembali di kamarnya di Kastil Arandor. Namun, semuanya terasa berbeda. Meskipun ia kini berada di dunia yang sama, ia merasa bahwa ia telah berubah. Hatinya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pangeran Alvaro berjalan ke jendela kamarnya dan menatap keluar, memandang dunia yang telah ia tinggalkan beberapa saat yang lalu. Ia tahu bahwa tantangan hidup masih akan terus datang, tetapi ia kini merasa siap untuk menghadapinya. Dengan cahaya hatinya yang baru ditemukan, ia tahu bahwa ia akan menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, bukan hanya untuk kerajaannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dunia cermin telah mengajarkannya pelajaran yang paling penting, bahwa untuk menemukan jalan pulang, pertama-tama kita harus mengenal diri kita sendiri. Hanya dengan memahami hati kita, kita bisa benar-benar memahami dunia di sekitar kita.